warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para alim, para ulama, para kiai, Wawan yang saya hormati, belum hadir kayaknya ya. Wawan mana belum hadir kan? Belum. Pak Yai Imron yang merangkep jadi Bupati Cirebon. Nanti kalau selesai jadi bupati, jadi kiai lagi. Camat tadi mana Pak Camatnya? Oh ada cara. Nah. Ada Paku. Paku. Di sini Paku. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini bisa memperingati Maulid Nabi dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan di tengah situasi ancaman corona. Tapi kita bisa memperingati Maulid Nabi dengan riang gembira. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa sebagai umat Rasulullah yang ada di Indonesia. Nah ini harus dijaga. Kenapa? Hari ini tidak semua umat Rasulullah merasakan kebahagiaan seperti umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam yang ada di Arab terancam konflik yang tidak ada habisnya, saling meledakkan diri dan saling mengaku mereka lah yang paling benar sebagai umat Rasulullah. Afghanistan, peringatan Maulid Nabi penuh kekhawatiran karena seringnya ledakan bom bunuh diri. Di Eropa, kaum muslimin minoritas. Di Malaysia, negara terdekat, pengajian jam 10 malam sudah harus selesai. Tapi kaum muslimin di Indonesia bisa menikmati menjadi seorang muslim dengan sempurna. Kenapa itu terjadi? Karena kita punya keamanan bangsa dan negara. Jadi karena kita ini memiliki bangsa dan negara yang aman. Nah, bangsa dan negara yang aman yang kita nikmati ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Jadi jangan dikira bahwa ini tidak dari satu perjuangan. Bangsa ini melepaskan diri dari penjajah butuh perjuangan. Bangsa ini mempertahankan keamanannya butuh perjuangan. Dan itu dilakukan oleh para pendiri bangsa yang tidak lain dan tidak bukan adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sadar betul
bahwa Rasulullah ini dilahirkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah ini bukan rahmatan lil amrikiyin, bukan rahmatan lil afrikiyin, bukan semata-mata rahmatan lil siniyin, tapi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Dan itu tidak mudah, harus diperjuangkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri ketika lahir itu bangsa-bangsa dunia sudah berdiri. Nabi Adam diciptakan, manusia baru berisi 2 manusia, selebihnya hewan dan tumbuhan. Nabi Nuh dikirim, manusia baru 1 kampung. Bahkan Nabi Ibrahim dikirim, manusia baru 1 negara. Nabi Musa dikirim, manusia baru 2 kampung besar. Ada kampung namanya Palestina, ada kampung namanya Mesir. Nabi Isa paling jauh kampung pertemuannya dengan orang Romawi. Tapi ketika Rasulullah lahir, manusia sudah menempati bangsa-bangsa yang berbeda. Dunia sudah penuh dengan dinamikanya masing-masing. Rasulullah lahir tahun 571, kisaran tahun 600. Itu tanah Jawa sudah membentuk kerajaan besar namanya Kerajaan Tarumanegara dan Mataram. Di Cina sudah ada dinasti Qin, sudah ada dinasti Tang. Di Amerika sudah ada suku Maya. Di Jepang sudah ada orang-orang Shinto. Makanya ketika Rasulullah cuma dipesan bahwa engkau diutus tidak lain menjadi rahmatan lil alamin. Di mana Rasul dilahirkan, manusia sudah punya agama, punya negara. Di saat Nabi Adam manusia belum punya apa-apa, baru berdua. Problematikanya masih problematika rumah tangga. Nah, makanya ketika Rasulullah dilahirkan, itu tugas terbesarnya dan terberatnya adalah menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Yang sudah terdiri dari suku-suku, bangsa-bangsa yang dalam Al-Quran sudah disebutkan wa ja'alnakum syu'auban wa qabaila lita'arafu. Yang kebetulan kita sudah menempati bangsa namanya bangsa Nusantara. Yang sudah berbeda agama, yang sudah berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Nih. Makanya kita kemudian bisa melihat kenapa Islam yang tadinya di Arab yang bergerak ke Eropa kok habis, yang bergerak ke Afrika tinggal perapat, yang bergerak ke Cina, bahkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas langsung ke Cina. Di Cina tinggal segelintir orang. Yang bergerak ke Jepang tinggal berapa. Tapi yang bergerak ke Nusantara sekarang menjadi Islam terbesar dan terkuat di dunia. Masjid paling banyak di Indonesia. Orang sholat paling banyak di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak di Indonesia. Pengajian Maulid Nabi terbanyak di
Indonesia sampai masuk ke desa yang tak kira tadi nggak ada manusianya. Wah, ada masjid besar, bahkan ternyata di sini tempat kelahiran Pak Bupati. Ini menandakan apa? Tabungan terbesar Rasulullah hari ini ada di Indonesia. Dan merasakan kedamaian ibadah, merasakan kenyamanan kehidupan sosial yang lain, itu ada di Indonesia. Saya ini penggaweannya keliling dunia, dan tidak ada kaum muslimin yang indah seindah Indonesia. Lah itu terjadi kenapa? Apakah kemudian ini terjadi dengan tiba-tiba? Ya enggak. Ini karena saking hebatnya para pembawa Islam yang masuk ke Indonesia. Bisa membayangkan, kerajaan ada, negara ada, agama ada, sistem ekonomi di Nusantara, di Jawa Barat ada namanya Pajajaran, Jawa Timur ada namanya Majapahit. Pelabuhan-pelabuhan besar, bahkan tahun 1200 akhir bangsa Nusantara mampu menaklukkan Mongolia, sebuah bangsa terkuat di dunia yang dipimpin oleh Genghis Khan, meluluh lantakkan Arab, meluluh lantakkan Cina, meluluh lantakkan Eropa. Tapi begitu masuk ke Nusantara, dihabisi sama seluruh kekuatan pasukan Nusantara. Ini bukan bangsa kecil. Pejuang-pejuang awal itu yang dihadapi bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang bodoh. Yang punya pengalaman, coba Bapak Bupati, pasti punya pengalaman. Ketika kampanye dengan orang bodoh dan orang pinter, lebih sulit menjelaskan kepada orang pinter. Masya Allah, ya, moga. Moga. Nah, ini saya udah nyaman kalau 10 menit lagi udah cocok. Nyaman ini Pak Bu. Jadi Pak Bupati ini punya pengalaman. Bagaimana menjelaskan program, menjelaskan kehebatan calon bupati itu berbeda ketika menjelaskan kepada orang yang bodoh-bodoh itu. Sarimi sekerdus selesai udah. Sarimi sekerdus ya 10 ribuan itu beres. Tapi ketika menjelaskan kepada tokoh-tokoh besar itu bukan sesuatu yang mudah. Nah itulah sampai bayangkan betapa ketika para ulama datang ketemu dengan peradaban maju di Nusantara. Makanya jangan sekali-sekali merendahkan kualitas Islam di Indonesia. Yang disebut bid'ah, yang disebut Islam sinkretik, ini orang-orang tidak pernah mengerti betapa orang-orang punya sistem keilmuan yang sangat dalam ketika harus menembus Nusantara yang berperadaban maju pada waktu itu. Punya huruf tersendiri, punya bahasa tersendiri. Apalagi bahasa kita ini bisa diukur. Al-Quran itu kalau ketemu bahasa Jawa itu nggak ada ribetnya sama sekali. Itu menandakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang cukup tua. Al-Quran itu kalau ketemu bahasa Jawa, bahasanya orang Cirebon ya, beli mengkonon, dia bocah kok tuku bensin, beli oli. Orang Arab punya kosakata sakoto,
jatuh. Ya sudah. Kita punya kosakata lebih banyak. Jatuhnya seperti apa? Kalau ke belakang jomplang. Kalau ke depan nyungsep. Sini gelempang. Berkat ke atas guling. Bahasa. Orang Arab menyebut rus. Orang Eropa menyebut rice. Bahasa kita lebih banyak. Kalau masih kecil ini ditanam padi, dipanen gabah, sisanya tamen. Begitu digiling beras, begitu patah-patah menir. Dibuntel daun lontong, buntel dibungkus janur kupat, tidak dibungkus nasi. Kalau dimasak pantatnya gosong intip. Bahasa. Loh, ini menunjukkan apa? Kita punya huruf Pahlawa, kita punya huruf. Jadi kalau hasilnya sekarang kita nikmati menjadi kekuatan Islam, menjadi lumbung dan celengan Islam terbesar dunia, jangan kaget. Karena yang datang ke sini nggak main-main. Gitu. Tidak ada Islam di dunia yang datang dengan sebutan didatangi oleh para wali. Nggak ada. Makanya kalau ada yang mengatakan wali tidak ada, ini orang aneh aja. Apalagi kalau mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu udah orang parah itu ya. Rada-rada. Iya kayak kuwen. Tidak bisa. Hindu di sini itu sebelum Islam. Hindu itu yang boleh ngomong agama adalah Brahmana. Brahmana yang boleh ngomong agama. Pedagang, tidak boleh pedagang itu sudra. Makanya kalau ada orang ngomong bahwa Islam disebarkan saudagar, itu fitnah. Untuk menjelaskan bahwa Islam Indonesia itu Islam tipis-tipis, Islam kaleng-kaleng. Saudagar sekaya apapun, petani sekaya apapun, sudra, tidak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama kesatria. Di bawah kesatria yang boleh ngomong Brahmana. Di bawah Brahmana ada kasta kesatria, raja, nggak boleh ngomong agama. Di bawah kesatria ada Wesya, pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Di bawah itu ada sudra, petani, pedagang, sekaya apapun nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta namanya paria, pengemis, nggak boleh apalagi ngomong agama. Di bawahnya ada kuca, tukang copet, tukang ngentit, tukang ngambil bansos. Ini kuca. Nah, di bawahnya ada namanya meleka, maling, tapi kalau ketahuan lari, maling yang pakai topeng gitu. Nah, di bawahnya ada candala, begal, maling yang kalau ketahuan berani bahkan membunuh. Nah, sudra itu isinya pedagang, petani, gak boleh ngomong agama. Nah, yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Nah, di dalam Islam yang punya kedudukan seperti Brahmana itu disebut wali, yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang nggak punya takut apa-apa karena punya sistem online langsung kepada Allah. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Yang suka download sendiri program, Syekh Abdul Qadir download sendiri 25 tahun di Padang Pasir. Sunan Gunung Jati 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun download sendiri. Makanya para wali karena suka download sendiri punya wifi. Yang wifi-nya bisa sering kita akses. Ila ruhi ila hadrati itu ibarat .co.id. Kita kan nggak pernah download sendiri, wong kita kalau download langsung mati listriknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tidur. Sementara kita senengannya share it. Abaina ummahatina al-fatihah, udah punya wifi kok kirim fatihah.
Nah, akhirnya kita minta wifi-nya para wali ila ruhi ila hadratin nabiyil mustafa ila jamil auliya illa minal masyariq ila magharib ya fi barriya wa bakhriya wa khususan sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru ali abaina ummahatina wa khususan ila ruhi Pak Dewatul Al-Fatihah. Itu syar'id namanya, pakai wifi. Nah itu makanya wali. Nah wali-wali inilah yang akhirnya punya kecerdasan luar biasa bagaimana membawa Islam ketemu dengan bangsa baru yang berbeda-beda, yang beda agama, beda suku, tapi bagaimana diarahkan menjadi kekuatan Islam. Nah ini era wali. Siapa? Di Cirebon ada Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini dari mana sistem pembelajarannya? Ada di namanya Datuk Kahfi. Datuk Kahfi dipelajari dari mana belajarnya? Dari Syekh Kuro di Kerawang itu. Lah Syekh Kuro ini dari siapa belajarnya? Dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubra. Nah ini belajar dari mana? Ini belajar dari Syed Muhammad di Paseh, murid Syed Ahmad Jalaluddin Shah, murid Syed Abdul Malik Mongol. Nah Syed Abdul Malik ini dicampas di Mongolia sana, mengatur sistem pengislaman di luar Jazirah Arab. Diajari langsung oleh gurunya Syed Alawi Amil Faqih. Syed Alawi diajari gurunya Syed Ahmad Syahib Mirbat. Diajari bapaknya Syed Ali Khalid Qasam. Membangun masyarakat di luar Jazirah Arab. Diajari oleh gurunya Syed Alwi, diajari gurunya Syed Muhammad, diajari gurunya Syed Alwi, diajari gurunya namanya Syed Ubaidillah, diajari gurunya Syed Ahmad Al-Muhajir. Belajar bagaimana membawa Islam keluar dari gurunya namanya Syed Isa An-Naqib, dari gurunya namanya Syed Muhammad, dari Syed Ali Uraidi. Diajari dari atasnya Syed Ja'far Shodiq yang menghadapi situasi konflik di Timur Tengah yang luar biasa setelah pembunuhan Sayyidina Husain sampai mengeluarkan sholawat asghil wa asghil dhalimin bid dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Nah itu diajari oleh bapaknya sendiri namanya Sayyid Bakir. Diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, tadi pergeserannya beda. Ketika Rasul ya di Makkah mengajari orang Makkah dengan cara Makkah, pindah Madinah yang mengajari Madinah, dan dia diajari Rasulullah itu sahabat. Ya orang Mekah, nggak ada sahabat orang Cirebon, nggak ada. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada sahabat kok namanya Cecep, nggak ada. Karena ini era pertama. Keluar itu kemudian dibawa oleh para sahabat. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Cina, tapi di Cina juga nggak berkembang seperti di Indonesia. Yang dibawa Sayyidina Ali geser ke Basra. Di Basra ketemu agama baru namanya agama Majusi. Punya bangsa besar namanya bangsa Persia. Punya raja namanya Rustum. Orang Jawa menyebutnya Rustam. Melihat Sayyidina Husain tertarik, diambil menantu. Akhirnya masuk Islam Raja Rustam ini. Setelah masuk Islam, agama Majusi menyembah api. Apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya semua orang lihat masjid Persia di depannya ada Manaro. Kok bagus? Akhirnya kaum muslimin di depan masjidnya berlomba-lomba bangun Manaro. Sampai Cirebon namanya Menara. Jadi Islam itu bergeser. Jadi zaman jangan bayangkan bahwa terus kemudian dari Arab celung lompat gitu. Enggak. Jadi punya jalurnya yang ke sini itu. Nah, Sayyidina Husain terbunuh di sana. Siapa yang membunuh? Golongannya Yazid bin Mu'awiyah, karena berebut kekuasaan, berebut khilafah lah kalau sekarang itu. Hasilnya tanggal 10 Asyura Sayyidina Husain dibunuh.
peristiwa itu nggak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Maka di Indonesia bulan Asyura dikenal dengan nama bulan Suro atau Surah. Karena di situ bulan terbunuhnya Sayyidina Husain cucu Nabi, orang Islam berduka. Maka wujud duka di bulan Syura, orang Jawa tidak mantu, tidak menikahkan anak. Jadi bukan karena Nyi Roro Kidul mantu atau siapa, bukan. Ini cara bagaimana sosiologinya masyarakat berkembang untuk menjaga warisan para pendahulu. Kenapa kemudian terbunuh semua, meninggalkan sisa-sisa yatim? Hasilnya di sini setiap bulan Asyura apa yang dilakukan? Santunan anak yatim. Tumpah darahnya cucu Rasulullah, merah pecahnya tulang putih, selalu diperingati dengan bikin bubur merah putih. Bahkan bendera Indonesia, benderanya merah putih. Loh. Jadi setiap peristiwa itu meninggalkan sejarah. Nah ini terus bergeser pelan gitu lah, bergeser sampai akhirnya Islam ini berkembang dan bergeser sampai ke Nusantara, sampai ke sini, ketemu dengan bangsa yang beraneka macam, yang beraneka warna. Dan para wali punya mekanisme ini diapakno bangsa ini. Karena harus patuh pada ketentuan Allah. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Jadi wakafa billahi syahida ini eranya Rasulullah. Jadi wakafa billahi syahida Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu eranya sahabat. Itu asyidda walal kuffar. Kuwala orangnya perang. Setelah itu ruhama ubainahum, saling mengasihi. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Eranya ulama fikih, eranya ulama tasawuf. Setelah itu dzalika mathalum fit Taurat wa mathalum fil Injil kazar'in, seperti tanaman akan bergerak ditanam di seluruh dunia. Kazar'in seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Menjadi tanaman yang serempak di mana anak dan ibunya meteng bareng, manak bareng, kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah itu terjadi di Indonesia. Jadi akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Itu hari ini ada di Indonesia. Populasi terbesar. Lah ini dulu yang nanam siapa? Ya wali itu. Nanam di sawah orang, sawahnya orang Hindu, sawahnya orang Buddha. Makanya menggunakan prinsip nanam. Nah ketika nanam ya harus jangan berbeda dengan tanaman yang ada. Tanaman Hindu tiba-tiba nanam Islam ya ditebang. Lagi nanam padi tiba-tiba ada yang nanam pisang ya ditebang. Makanya menanamnya menggunakan cara Indonesia. Nanam Allah ya nanam dengan cara pangeran. Nanam Nabi dengan cara Gusti. Nanam Syekhun Ustadzun dengan cara kiai. Bahwa kiai di sini ya macam-macam. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Kereta Kencana ya Kiai apa. Baru ada namanya Kiai Haji, ditanam tahun 5 tahun 1200, hari ini yang tumbuh Kiai Haji. Kiai-kiai yang lain udah istirahat. Nanam masjid dengan tajuk. Setelah itu menata kehidupan manusia yang berbeda-beda. Yang tadinya raja dan hamba berkasta-kasta dilebur dalam satu konsep Rasulullah menggunakan bahasa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
leburnya raja hamba kawula Gusti kasta-kasta menggunakan bahasa yang dimiliki Rasulullah. Ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan harus dicatat, satu-satunya kaum muslimin di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Gak ada. Rakyat itu bahasanya Rasul, bukan bahasanya PKI. Jangan salah. Satu-satunya bangsa muslim dunia. Itu menunjukkan apa? Kita ini konsisten mengikuti Rasulullah. Nah, ra'iyah itu kalau ngumpul membentuk struktur hidup bersama disebut musyarakah, yang aslinya diserap ke bahasa kita namanya masyarakat. Nah, kemudian masyarakat ini kalau membicarakan nasibnya menggunakan bahasa Allah, wasyawirhum fil amri, diserap menjadi bahasa musyawarah. Tapi identitas lokal tidak dihilangkan. Walaupun sudah jadi ra'iyah, tapi yang kawula tetap boleh bilang kulo atau kula. Yang hamba sahaya masih boleh bilang saya. Yang abdi masih boleh bilang abdi. Yang hamba masih boleh bilang ambo. Wah, itu hebat ya. Nah, lu akhirnya orang ngerti Islam itu tidak membedakan. Sampai akhirnya cara pandang membentuk masyarakat yang berbeda-beda ini di prototipnya dipindah-pindah. Ada yang dibangun di Cirebon, ada yang dibangun di Jawa Tengah namanya Demak, ada yang dibangun di bawah Kareng di Sulawesi, ada yang dibangun di Kalimantan, ada yang dibangun di Palembang oleh Aryo Abdillah, yang di Kalimantan Khatib Dahyan, Pangeran Suryansah, Pangeran Hidayatullah, yang di Jawa yang di Gunung Bawah Kareng oleh Datuk Ribandang. Ini membentuk kawasan-kawasan baru. Nah, prototip ini kemudian dihajar sama Belanda, tapi melakukan perlawanan, Belanda pergi. Begitu Belanda pergi, prototip apa yang dibikin oleh para wali ini membentuk teritori kesatuan namanya wilayah. Apa itu wilayah? Daerahnya para wali. Maka Pak Bupati jangan lupa yang membangun wilayah adalah para wali. Maka kalau penjenengan jadi bupati, jangan lupakan para wali. Loh, karena ini disebut wilayah, bukan teritori, bukan jazirah, tapi wilayah. Makanya ada orang yang mengaku menghuni wilayah, tapi anti para wali, dia sedang gosok di Indonesia. Ini wali. Loh, akhirnya dengan cara seperti ini kita mampu mempertemukan perbedaan. Ya, yang berbeda bangsa waja'alnakum syu'uba wa qabaila, yang berbeda agama lakum dinukum waliyadin. Ini terjadi dan hasilnya apa? Kita punya sistem tersendiri di mana kita mampu mengungguli dalam sistem ini dengan bangsa-bangsa yang lain untuk urusan persatuan. Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak semuanya memiliki, dan itu kita nikmati hari ini. Dipersatukan oleh bahasa Pancasila, dipersatukan oleh bendera merah putih, dengan tetap menggunakan sistem kebersamaan struktur tertinggi Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, Dewan Perwakilan Ra'iyah, bahasa Al-Quran semua. Makanya jangan sekali-sekali kita mengatakan Pancasila produk kafir. Pancasila itu produk kaum muslimin untuk menjamin perbedaan umat yang berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama. Lho, tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Kita punya Pancasila. Nah, ini kita nikmati hari ini, Bu.
tanpa sadar kita itu menikmati gratisan. Gratisan, betapa dipersatukan oleh para pendahulu. Doa yang mestinya sendiri-sendiri dipersatukan. Bayangkan, sebenarnya doa sendiri-sendiri bisa dipersatukan dengan cara apa? Istighosah. Doa di masjid mestinya sendiri-sendiri dipersatukan. Yang pinter kok sing donga liyane amin. Amin. Orang mati mempersatukan orang sampai 7 hari, sampai 40 hari, sampai tahunan namanya khol. Orang haji mempersatukan tetangga, ziarah haji. Loh, apa yang tidak mempersatukan? Makan ayam dipersatukan dengan ayam utuh satu namanya ingkung. Makan nasi dipersatukan dengan satu nasi namanya tumpeng. Jadi semua dipersatukan oleh para pendiri bangsa. Luar biasa. Kenapa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang tali Allah dan jangan tercerai-berai. Berdoa itu apa? Bukan hablillah. Hablillah. Maka karena dia hablillah, jadikan dia sarana pemersatu. Sholawat itu hablillah, jadikan sholawat sarana pemersatu. Maka ada sholawatan mingguan, ada sholawatan pon, ada sholawatan wage, sholawatan kliwon. Di tangan para ulama semua mempersatukan. Kenapa? Karena ulama di Indonesia penerus para wali. Nah yang datang belakangan ini nggak ngerti wali. Makanya cara berpikirnya adalah cara berpikir ustadz, bukan cara berpikir kiai. Kiai kalau ustadz itu sendiri tukang ngajar. Tapi kalau kiai campuran dari budaya, campuran dari agama. Makanya kiai bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai ngumpul dijamakkan kuyaha, nggak bisa. Loh, ini cara pandang, hebatlah. Sesuatu yang tadinya syar'i, jubah, dipotong sama para wali. Karena apa? Nggak bisa dipakai nanam padi. Maka potongannya biar nggak hilang syar'inya disebut syar'un. Di sini dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi sarung. Dan itu kita nikmati hari ini. Tiba-tiba mulai kemudian ada yang berbicara lain. Ketika dia gagal di Timur Tengah, datang ke sini membawa bendera berbeda. Tapi klaimnya lebih gede, langsung klaim kalimat tauhid. Sementara di Indonesia kalimat tauhid sudah dipraktekkan setiap hari, namanya tahlilan. Kita sudah sampaikan apa? Bahwa kalamullah ini, yang satu ini, Miftahul Jannah ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang datang baru ini belum ngerti cara meletakkannya, maka dibawa keliling kemana? Kita sudah satukan bahwa berdoa itu bersatu. Dipisah lagi akhirnya berdoa sendiri. Kalau para ulama berdoa bersama, yang pinter saja yang doa, selebihnya amin. Kalau kelamaan amin. Dan itu kita nikmati. Hari ini Pak Bupati merasakan kenikmatan yang luar biasa. Orang tidak perlu disuruh bersatu setiap hari. Maulidan bersatu. Coba, ada orang mati bersatu, bahkan di kuburan masih bersatu. Semua bersatu di kuburan Sunan Gunung Jati. Walaupun berbeda-beda tetap satu di makam Sunan Gunung Jati. Ada yang datang, imamnya tua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau imamnya tua, kalau yang datang sebelahnya ini belum sulit, pojoknya sudah imamnya muda, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelahnya lagi datang rombongan, salallah alam. Enggak ada terus, jangan gitu ganggu. Enggak ada. Betapa sistem kerukunan terlihat betul ketika kita melihat makam para wali. Itulah kehidupan dunianya para wali dulu, yang hari ini mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang nggak pernah putus. Hidupnya wali itu ya begitu. Berandal datang ya diopeni, orang baik datang ya
Openi untuk apa? Menjaga keseimbangan. Maka kita bisa lihat ada orang nggak bisa makan, datang ke makam para wali, jualan nasi. Tapi ada yang datang khusus untuk nyopet tamunya para wali. Dan itu kita lihat di depan mata kita, betapa itu pembelajaran yang luar biasa. Salalah, Muhammad, ada yang rombongan datang itu. Kita hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini belum selesai datang ngawiti ingsun lara syairan. Betapa luar biasa. Bahkan ada yang datang itu nggak wiritan, gak usah speaker cilik, rombongan dari Jawa Tengah ditunggu di bis, ini enggak apa-apa. Ini terjadi. Betapa kebersamaan bahkan sampai di depan kubur orang meninggal. Kenapa? Karena ini juga hablillah, sebab kubur fazuru ziarahlah. Maka ziarah menjadi alat pemersatu. Makanya indah sholat pemersatu. Ini kan sholat itu jelas kita mau kita ditetapkan waktunya, tapi menjadi alat pemersatu. Kalau masih belum datang di tangan santri ditunggu. Mestinya zuhur 11:30 bisa mundur sampai 2:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih belum datang, ya ditunggu lagi biar bersatu jamaah. Rabbana ya Rabbana. Gak datang juga. Tombo ati wis pegel nambani atine dhewe. Masih nggak datang kiai ini marah, diuruki jangan baru datang. Itu kalau nggak di tangan para santri dan para wali sudah bubar dari dulu karena menangi dewe. Hablillah, sholawat jelas itu tali Allah. Bang ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Langsung di tangan para ulama, sholawat mempersatukan. Yang dari pesantren, dari Ciwaringin, dari Babakan, dari Gedongan, dari Buntet, ya sholawatannya biasanya cara santri. Marhaban ya nurul aini, marhaban santri. Wassalamun mustamirun belakini atajantan, sholawatannya santri. Tapi selawatannya ibu-ibu, ya kayaknya beda. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi Aisyah, liwantara jihad badayadi. Selawatannya ibu-ibu. Ya yang suka dangdut. Nah ibu-ibu yang suka lagu Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Yang suka lagu Sunda, ya Rasulullah salam, assalamun alaik. Itu di tangan para ulama, indahnya luar biasa. Anak-anak muda yang suka konser, ya beda lagi gayanya. Ikut Habib Syekh. Apa ono sing kumpin? Nah, ya sudah sana. Yang nggak dapat bendera pakai jempol. Ya, itu tidak ada kalau tidak di Indonesia. Betapa kaum muslimin riang gembira menikmati agamanya. Punya bangsa yang mengerti, punya keamanan bangsa dan negara, sehingga agama terjamin, kehidupan manusia terjamin. Kenapa itu terjadi? Al-Quran tegas menyatakan wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi manusia yang baik, amanu wa amilus sholihat, harus dijamin oleh baladil amin, keamanan bangsa dan negara. Urusan amanu wa amilus sholihat urusannya kiai, urusan manusia yang baik, urusan manusia memang Allah bikin sudah baik,
tapi urusan keamanan bangsa dan negara urusannya Pak Bupati. Iya, Pak Bupati terlalu rajin ngaji, ya nggak bagus juga. Nanti kantornya sepi, mau minta datangan lagi ngaji, ya susah. Polisi, ini jalan-jalan itu jaga keamanan bangsa dan negara. Karena manusia butuh dijamin oleh baladil amin. Timur Tengah manusianya baik, agamanya baik, tapi rusak karena tidak ada jaminan keamanan bangsa dan negara. Maka jangan sekali-sekali ganggu keamanan bangsa dan negara. Banser pasti turun, tempiling sik, nek keliru urusannya ketua Ansor. Jadi kita ini mendapatkan para founding fathers, pembawa Islam yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Loh gitu kok tidak disyukuri, malah mengatakan wali itu fiktif, wali itu tidak ada. Ajane utekmu itu keri neng dile. Kan ada sekarang orang mengatakan wali tidak ada. Loh kalau wali tidak ada, kenapa teritorinya disebut wilayah? Kalau kaum muslimin wali tidak ada, kenapa penduduknya disebut raiyah? Kenapa kelompoknya disebut masyarakat? Itu artinya ada yang bikin, karena itu bukan bahasa Jawa. Sama dengan ketika dulu saya berdiskusi, ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu turunan Jawa karena punya tradisi bertapa. Yang bertapa adalah orang Jawa. Nggak bisa, saya bilang. Orang Arab juga punya kebiasaan bertapa. Buktinya apa? Punya bahasa kholwat, punya bahasa tahallus. Kalau punya bahasanya berarti punya budayanya. Kita ini nggak punya binatang tinggi yang orang Arab menyebut zarofah. Kita nggak punya, makanya kita menggunakan bahasa sana jerapah. Seperti orang Arab nggak punya pepaya, maka menggunakan bahasa kita babaya. Ini lihat, makanya kita ini menikmati betul. Makanya mulidan tetap seperti lakukan. Kalau ada orang mati, persatukan. Jangan kemudian jangan kumpul musik apa musik. Lu nggak ada itu. Tuntunannya nggak ada itu. Kadang orang kayak begitu. Sekarang main tuntunan. Itu karena kamu dari jalur yang bukan jalur ahli sunnah wal jamaah. Kalian datang dari jalur Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal dengan Wahabi. Sama. Saya datang dari jalur pesantren, maka pak saya kemana-mana pakai sarung. Yang tidak dari jalur pesantren tapi jalur pendidikan formal, kemana-mana pakai celana. Nggak usah saling olok-olok pakai sarung atau pakai celana. Toh ketika sama-sama butuh tidak perlu pakai sarung, tidak perlu pakai celana. Gitu. Ini butuh kan yang wis ra kanggo, kok susah. Semua ada jalurnya masing-masing. Nah itulah akhirnya kemudian umat Rasul akan indah. Kalau dipahami seperti itu akan indah. Umat Rasul yang di sana rasnya semit, yang di sini Mongolit pasti ada masalah urusan jenggot karena ras Mongolit itu tidak punya jenggot. Gak usah dipaksakan semua menjadi semit. Nanti yang untung adalah pabrik minyak Firdaus. Itu umat Rasul yang di Mekah korban pasti pakai onta. Yang di sini tidak lahir onta, lahirnya sapi. Jangan kau paksa korban pakai onta. Nanti ditangkap polisi karena nyuri ontanya kebun binatang. Ini yang memang harus pahami. Jadi dinamika umat Rasulullah akan menjadi beda-beda dan itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Jangan dikira kita ini umat Rasul yang ada di Indonesia. Nanti kalau di padang mahsyar ketemu Rasul gayanya juga beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum zainal anbiya. Assalamualaikum. Oh, golongan
sahabat gitu. Nah begitu ada ya Nabi salam alaika, Rasul paling nanya kamu dari mana? Dari Cirebon. Karena Rasul merindukan kita di akhir zaman. Jadi Rasul itu punya kerinduan. Satu pagi para sahabat biasanya membawakan air ke Rasulullah. Ternyata girbah seluruh sahabat itu kosong. Sampai akhirnya ditanya, gak ada yang bawa air, gak ada ya Rasul, kosong semua. Ya sudah, maka Rasulullah mengeluarkan air dari tangan beliau, keluar dari sela-sela jari, keluar. Sahabat mandi, sahabat wudu, sahabat minum. Habis itu Rasulullah nanya, ya sahabatku, iman siapakah yang paling baik? Iman Rasul ya Rasul. Lah ya pantas wong aku nabinya. Aku ketemu Allah, kalau aku iman ya pantas, gak ada istimewanya. Iman malaikat, ala malaikat kan pembantunya di sana. Iman sahabat, lah sahabat kan ketemu aku. Loh, lah kalau gitu iman siapa ya Rasul yang paling baik? Iman yang paling baik adalah iman umatku di akhir zaman yang belum pernah ketemu aku, tapi begitu cinta dan percaya sama aku. Mereka lah yang kurindukan di akhir zaman nanti di hari kiamat. Siapa itu? Ya kita ini lah yang dari Cirebon, yang datang kecil-kecil, pesek-pesek gini. Ada pasti itu. Sampai nggak kebayang. Sekarang aja marhabanan pakai begini, besok itu begitu lihat Rasul, nggak kelihatan kita. Orang Afrika lebih tinggi-tinggi, orang Arab lebih kecil. Makanya terserombongan itu. Ya Nabi salam alaika. Dari mana itu kok beda? Oh, dari Cirebon ya Rasul. Lagu apa? Perahu layar. Ayo ya. Ya Allah, bayangin kan. Ya Rasulullah salam. Assalamun amin. Dari mana? Dari Sunda. Lagu apa itu? Kelapa muda. Es lilin. Iya kan. Ada yang lagu tarling. Mungkin yang bisa. Pemuda tidak menjadi impian. Kayak gitu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Apa dari mana sih? Dari Cirebon, apa tarling ya? Kan ada lagu tarling itu yang bagus itu yang kadang saya dengerin itu ini. Mbak Nini Damini ini. Nambang Dawa. Apa gimana Nambang Dawa itu? Dipegat orang. Apa itu? Saya itu pernah naik bis dari Jakarta tahun 90-an gitu. Itu sampai Jakarta sampai Cirebon. Itu saya dengar lagunya nggak ganti-ganti itu. Nambang Dawa itu. Nini Damini sama. Betapa indahnya. Nah, ini kita pertahankan, kita jaga. Negara harus menjaga agar bangsa ini tetap dalam kerukunan, dalam perbedaan. Karena kalau enggak, kita ini adalah bangsa yang multi agama, multi suku, multi etnis. Kalau itu tidak kita jaga, kita tidak akan lagi menikmati keindahan seperti malam hari ini. Kita akan ribut, merasa paling benar. Kita akan ribut, sudahlah kalau kamu nggak mau tarawih 20, ya sudah 8, kami tetap 20, nggak apa-apa. Kami hanya merasa lebih aman kalau 20. Karena besok kalau yang benar 8, aku masih punya sisa 12. Nah kalau nanti besok yang benar yang 20, kamu yang kurang 12 mau cari di mana? Ya itu biasa aja. So kalau mati ditalkin. Ya karena apa? Minal mahdi ilal lahdi. Orang di dalam kubur itu masih di liang lahat, maka bisa ditalkin. Sampai yang nggak tahu, yang tahu siapa? Yang mati itu. Kamu pengen tahu mati ya? Kan paling gitu. Ini jenenge wis padha kucluke. Nah itu indah aja. Yang bisa, yang punya jenggot berjenggot lah. Yang pengen cingkrang lah. Yang penting jangan sampai di atas
lutut segini nggak apa-apa, kurang segini nggak apa-apa. Ya terserah. Oh itu hidup itu umat Rasul itu indah. Sahabat aja beda-beda. Yang Sayyidina Ali pinter ya kelasnya beda. Yang bodoh juga ada. Kan gitu. Jadi nggak semuanya pinter. Nah, nantilah kapan-kapan saya jelaskan lagi karena saya mesti ke Brebes. Ya dikit edang apa dikit edang. Ini tadi sebenarnya saya datang bisa lebih awal. Yang jemput kesasar. Kan aneh. Mestinya kan saya yang kesasar, yang jemput yang kesasar. Berarti desa tenan itu tadi yang jemput itu. Habis makan empal gentong malah kesasar. Sudah kesasar, handphonenya baterainya habis lagi. Saya nunggu di depan itu hampir setengah jam. Tinggal belok ke sini nggak tahu saya tempatnya. Karena Google Map-nya langsung hilang. The way satu yang keluar malah Ki Ujang Bustami. Bustami, Ki Ujang Bustami. Saya lihat pendekar Brahma Kumbara. Ini nggak mungkin lah situ, Kang Ujang Ansor kan yang saya ya. YouTuber sekarang saya sering lihat itu. Lihat. Ini bagus lah ya. Ya itu NU itu isinya macam-macam begitu. Ada yang ahli demit, ada yang ahli makan, ada yang ahli ya macam-macam. Kalau kayak saya ini ya cuman gini-gini aja. Nah lihat tak buka apa padepokan. Biasanya padepokan kan isinya pendekar ya. Tak lihat itu iya bener kayak pendekar. Seneng ya, nggak apa-apa, indah. Iya daripada kalau nggak ada yang sakti kayak Kang Ujang, semuanya masuk rumah sakit nggak punya duit, kan mending Kang Ujang murah sembuh. Lebih itu kan daripada dirupiah kan mending disuwuk. Sekarang kan semuanya dirupiah, nggak ada suwuk. Itu saya punya pusaka banyak, nanti Kang Ujang tak ajak ke rumah nyuci pusaka di rumah. Ada jinnya banyak itu. Ada yang minta wedhus kendit, ada yang ada yang minta darah apa. Pusing saya kalau tiap malam kurak. Ya Allah jin, kamu sudah pensiun sekarang. Loh sekarang manusia kan semakin hebat. Jin kan pensiun. Ya dulu jin yang bagian ngangkat berat sekarang kalah sama bulldozer. Jin yang bagian jatuh cinta sekarang kalah sama Honda Jazz. Kalah sama Honda Jazz lagi wiridan. Mudah-mudahan dia cinta padaku. Ada orang bawa Jazz lewat, oh pindah ke situ. Jin yang bagian nyampaikan jarak jauh pesan kalah sama handphone. Udah pensiun semua sekarang. Makanya inilah saat kita mengerjai jin. Iya kemarin malam saya kan ke tempat Abah Lutfi semalam malam. Setelah mau pulang sama Mama Salma, Gus makan dulu ya gitu. Makan. Sama Mama Salma saya kasih ini Gus. Ini namanya sambal setan itu. Ternyata bener-bener pedesnya ya Allah. Ini sambal Syaitoni Rojim ini mah. Kalau ini sambal Mama telah coba dari tadi diceritain ini bener-bener pedes, saya bisa ngerjai setan. Caranya gimana ngerjai setan? Saya akan makan sambal sepedes-pedesnya dan saya nggak pakai bismillah. Biar setannya ikut makan. Nah nanti saya kepedesan, setannya kepedesan. Nah saya akan minum es teh pakai bismillah. Maka dia nggak ikut minum. Lah ini kan setan juga pensiun. Lah ya setan pensiun. Makanya umat Rasulullah ini umat yang hebat, akhir-akhir ini sudah semakin hebat. Dulu yang bisa ngomong jarak jauh wali, sekarang yang punya kuota bisa video call. Makanya Pak Pos juga pensiun. Dulu kan zaman saya paling gagah kan jadi pegawai pos, mengirimkan cinta. Ya siapa tahu yang disurati lebih cantik terus kemudian bisa pindah ke lain hati, kan dulu kan begitu. Kekasihku, malam hari ini aku merindukanmu. Entah kenapa bayang-bayangmu selalu ada di pelupuk mataku.
Semenjak kepergianmu ke pondok pesantren, rasanya sepi hidupku. Dan setiap melihat fotomu yang kau tinggalkan untukku, perih rasanya. Seperih kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dulu, itu yang tua-tua ini. Akhirnya aku tadi pagi pergi ke pasar cari kertas berwarna pink yang baunya mawar. Karena kalau keliru bau melati, aku takut kau dianggap hantu. Aku tulis saja rindu ini dengan derai air mata, sehingga ada tinta yang tercampur dengan air mataku, maka kadang berwarna ungu campur putih. Aku nggak bisa menahan rindu, tapi aku yakin kau pun merindukanku. Karena keyakinanku, lu dulu ini bukan sekarang. Karena keyakinanku, kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Kirim di teplok-iplok gitu, terus ngambil perangko dijilat itu dulu umat Nabi yang sekarang tidak perlu begitu, tinggal foto besok itu dikirim besok tulisannya ini umat baru, udah umat keren pokoknya. Kita ini umat Rasul menemukan zaman milenial ini, syukuri kita adalah generasi terkeren sebarang sejarah manusia. Dalam sejarah manusia kita ini generasi terkeren kita ini. Dulu orang mau lihat Afrika aja mesti jalan. 30 tahun yang lalu lihat Afrika nunggu flora dan fauna. Kadang malam-malam diganti Pak Harmoko. Sekarang tinggal ketik di sini kucing Afrika keluar, bokong India keluar di sini, Kang Ujang keluar, Banser jatuh keluar. Kiai ngojek ada di sini. Ini dunia baru, ini loh makhluknya. Ini kiainya di sini. Ada kiai yang paling sakti hari ini namanya Syekhul Bukli. Ditanya apa aja jawab. Dari urusan mencari masjid sampai urusan mencari WC tahu ini di sini. Ini kan dunia baru yang tidak pernah terjadi sebelum umat Rasulullah. Makanya sampai bersyukur, makanya Amerika di depan mata. Jangan terlihat ini tinggal video call. Makanya manusia sekarang nggak punya ketakutan apa-apa karena nggak butuh orang. Jalan ke sini nggak perlu turun nanya orang, tinggal Google Map di sini keluar. Ya itu loh. Ya kan, mau masak gulai, empal gentong. Nggak perlu lagi nanya orang, tutorial masak empal gentong keluar. Cara bikin dasi keluar. Cara ngising jongkok keluar. Ada, coba tanya ini cara jongkok ada di sini. Coba loh iya, tata cara melahirkan dengan cara independen. Ada semua di sini. Gak ada orang bodoh. Sekarang pinter semua ini. Di zaman akhir wal asri ini orang pinter semua. Bener banyak sekali. Tapi rata-rata tidak punya kesabaran. Maka akhirnya wal asri itu watawasau bil haq watawasau bis sabar. Tahu-tahu fitnah ketik gini, dia nggak ngecek apa-apa, bener, tapi dia tidak punya kesabaran. Itu umat Rasulullah. Kita sampai di hidup zaman seperti ini, coba minta maaf sama kiai aja nggak perlu datang. Sekarang selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Makanya handphone saya kalau bulan Ramadan atau sampai akhir Syawal hang. Rusak ini handphone nggak bisa keluar gambarnya karena kepenuhan. Gambar di atas 20 juta apa ya nggak stres handphone saya. Videonya itu di atas 12 juta kemarin. Tak bawa ke Grapari itu dibuka, oh kebanyakan dia ini. Ada nggak handphone yang lebih besar dari ada ya? Apa? Komputer. Loh masa ada kok bawa komputer nanti? Nah ini umat Rasulullah yang indah, makanya kita nikmati hidup dengan keindahan, tapi hanya dengan satu catatan, semua ini akan tetap ada kalau kita punya keamanan bangsa dan negara. Maka jangan main-main dengan hal satu itu. Kita bisa berdebat tentang dalil, tapi jangan sampai merusak keamanan bangsa dan negara. Karena kalau keamanan bangsa dan negara rusak, agama tidak terjamin, manusia tidak terjamin, rusak semua. Makanya baladil amin diletakkan di awal sebelum aksani takwim dan sebelum amanu wa amilus
Solihat. Jadi mbok pikir kira ana dalile ngono. Pancen sampean ora tau ngaji dadi karo. Nasionalisme tidak ada dalilnya. Cari sapa wong bangsa dijamin oleh Allah kok. Buktinya Saudi boleh kok itu mengatur apa yang diperintahkan Allah dengan seenaknya aja. Haji kan perintah. Tapi pemerintah Saudi bisa menentukan siapa yang berangkat dan siapa yang tidak. Kenapa? Karena masuk teritori jazirahnya Saudi Arabia. Artinya apa? Bahwa kebangsaan dan nasionalisme dijamin undang-undangnya oleh Allah. Tiba-tiba nasionalisme nggak ada dalilnya. Yai Hashim Asy'ari yang kubul waton minal iman tiba-tiba ada dalilnya. Sampai saiki siapa di Indonesia yang keilmuannya sama Kiai Hashim? Nggak ada. Pendiri NU itu pinter-pinter wong zaman segitu. Satu-satunya ulama yang belajar dari Arab pulang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu Kiai Hashim. Hadratus Syekh itu syaratnya apa? Apal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu hafal sari jalur hadis. Makanya menjadi ruang besar mana-mana tahu. Baca saiki hafale ning hadis loro tok. Kullu bid'atin dhalalah sing siji inamal a'malu bin niat. Akhire perkara napa mawon dalile. Napa? Kullu bid'atin dhalalah koyo kunci Inggris. Buka kunci napa mawon ning kuncine sitok iku men kendhone kenceng. Maka saya nggak pernah was menjadi santri, rada was, nggak pernah ragu. Karena yang saya ikuti adalah Hadratus Syekh, bukan Syekhul Kukli. Itu Pak Bupati. Bangga panjenengan alumni Ciwaringin, saya bangga tadi. Panjenengan bendahara wilayah NU. Panjenengan pernah jadi banser. Artinya apa? Pernah jadi manusia yang hidup tanpa jaminan. Lu banser kan udah. Coba sampean bintangnya cuma 5, ada jaminannya. Tentara soalnya berhubung songo ora ono jaminane kok kan bintang sampean. Ya tapi masuk surganya tetap lebih dulu dari kiai. Lah iya banser kalau kiai masuk surga, banser masuk duluan ngecek lokasi. Banser itu kan. Ada banser. Lirboyo waktu muktamar. Banser disuruh lencang kanan enggak? Lencang kanan enggak? Yang latih dari Kodim marah. Kang, lencang kanan itu begini. Enggak berani Pak, di situ ada Kiai Idris. Pak Idris ada di situ dia enggak berani begini. Banser laporan sama jadi ada acara di Malang waktu itu. Ditunggu dari jam 9 pagi, Gus Dur itu jadwalnya jam 2. Saking seneng dan tergopo-gopo, banser itu laporannya keliru. Lapor, Presiden Abdurrahman Saleh telah tiba di Bandara Abdurrahman Wahid. Itu terjadi. Manusia ini sudah itu umat Rasul itu internasional. Hari ini terjadi di sana, umat Rasul hari ini tahu ideologi transnasional, budaya transnasional. Maka jangan kaget punya penyakit ya transnasi nasional jenenge corona. Dan nggak usah ngeyel, mudah cuma cuci tangan sama pakai masker. Itu sederhana. Cobaan umat paling enteng ya umat Rasul ini. Karena apa? Karena cuma pakai tangan, cuci tangan sama masker. Cobaan umatnya Nabi Nuh, banjir, mau lari kemana sampean? Nganggo masker ya kelelep. Cobaan umatnya Nabi Lot dilempari pakai meter, mau lari kemana? Cuci tangannya tetap dilempari. Umatnya Nabi Ibrahim seluruh air isinya kata, mau pakai masker sampean ya bubar tetepan. Bubar lah. Mula umat Rasulullah dicoba hidup bersama, mengkon cuci tangan ngeyel. Ketara nek ora tau wudu ya biasa cuci tangan. Kok cuci tangan ngeyel. Aku tidak takut corona. Aku hanya takut kepada Allah. Iya. Wong corona ya gaenane Gusti Allah. Tapi Gusti Allah itu juga bikin singa, selalu. Kamu nggak usah takut sama singa, takutlah sama Allah. Tidur jajar singa, dimut kamu. Nah, itu makan normal aja hidup gitu ya.
Ini batinnya internasional, nanti juga lama-lama hilang. Nah kalau hilang kita indah lagi. No. Kenapa mall boleh hidup, boleh berdampingan? Masjid harus jalan. Lah masjid iki nang ngarepe Gusti Allah, ya kudu tertib. Nek ana pandemi wong perintahe Gusti Allah sing hati, maka di hadapan Allah kita tunjukkan bahwa kita masih ada dalam situasi pandemi. Tadi nek njaluk iki lho, ya Allah bebaskan kami dari corona. Bukti nanti kami masih terpisah. Bisa. Lah nek ning pasar, pancen ngono panggonan sing ora perlu laporan ayo kumpul-kumpul ya ora apa-apa.